Gawat, sentimen anti-Cina meluas, Lituania ajak Eropa bersatu hadapi Cina. Deputi Menteri Luar Negeri Lituania Arnoldas Prakevičius mengatakan perlakuan Cina pada Lituania menjadi tanda peringatan bagi Eropa. Ia mengajak Uni Eropa bersatu dalam menghadapi Cina. Agustus lalu Cina meminta negara Lituania menarik duta besarnya dari Beijing setelah Taiwan mengumumkan kantor mereka di Vilnius akan disebut sebagai perwakilan Taiwan di Lituania. Tahun ini negara dengan populasi 3 juta orang itu juga keluar dari mekanisme dialog 17+1 antara Cina dan sejumlah negara Eropa Timur dan Tengah. Amerika Serikat menilai dialog itu adalah upaya Beijing memecah diplomasi Eropa. Gangguan perdagangan yang dipicu ketegangan tersebut mengancam pertumbuhan ekonomi di negara Lituania. Saya pikir ini tanda peringatan untuk banyak cara, terutama bagi sesama negara Eropa untuk memahami jika Anda ingin mempertahankan demokrasi, maka Anda harus membelanya. Kata Prakevičius dalam forum keamanan di Washington pada Rabu kemarin. Prakevičius mengatakan agar Eropa dapat dipercaya dunia dan bermitra dengan Amerika Serikat, maka Eropa harus bertindak bersama vis-a-vis Cina. Cina mencoba menjadikan kami sebagai contoh negatif sehingga negara lain tidak mengikuti jalan kami, dan karena itu bagaimana komunitas Barat, Amerika Serikat dan Uni Eropa beraksi merupakan masalah prinsip, tambah Prakevičius. Cina yang mengklaim Taiwan sebagai bagian dari wilayahnya kerap marah dengan langkah apapun yang menunjukkan pulau demokratis itu negara terpisah. Hanya 15 negara yang memiliki hubungan diplomasi resmi dengan Taiwan. Namun banyak yang memiliki kedutaan de facto yang kerap menggunakan istilah kantor dagang di Taipei. Hal ini dilakukan untuk menghindari menyebut nama pulau tersebut. Contohnya adalah Indonesia yang menggunakan nama kantor dagang dan ekonomi Indonesia di Taipei. Prakevičius mengatakan langkah Lituania keluar dari mekanisme 17+17 bukan anti-Cina tapi merupakan pro-Eropa. Kami harus berbicara dalam cara yang koheren dan bersatu. Karena jika tidak, kami tidak bisa kredibel, kami tidak bisa membela kepentingan kami, dan tidak bisa memiliki hubungan yang setara dengan Beijing, katanya. Korea Selatan kisru anti-Cina, pengamat ungkap penyebab makin garangnya sentimen anti-Cina di Korea Selatan. Gelombang sentimen anti-Cina mendadak memanas di Korea Selatan lantaran serangkaian peristiwa tengah trending di media sosial negara itu. Menurut studi Asia yang dilakukan oleh seorang profesor riset Institut Timur Universitas Sungkohe Lee Ki-wong, percekcokan budaya tumbuh lebih cepat dan lebih luas dibandingkan dengan masa lalu karena munculnya media sosial. Sentimen anti-Cina di antara Korea Selatan telah bertahan lama, tetapi perbedaan antara masa lalu dan sekarang adalah bahwa konflik baru-baru ini diperkuat jauh lebih cepat, katanya. Ia menilai saat ini siapapun dapat menyebarkan pesan mereka dengan menggunakan bahasa dan interpretasi mereka sendiri dengan cara yang dapat menghasilkan tanggapan yang lebih cepat. Hal tersebut dikarenakan tren ini menjadi lebih terlihat di antara pengguna internet. Sentimen anti-Cina yang mengakar di antara orang Korea Selatan menjadi lebih eksplosif dan mengakibatkan perdebatan sengit dengan agenda yang lebih akar rumput daripada di masa lalu. Profesor Seo Kong-duk dari Universitas Wanita Sungsin selaku juru kampanye untuk pengakuan masalah yang berkaitan dengan sejarah dan juga budaya Korea Selatan turut mencatat bahwa sentimen anti-Cina Korea Selatan berkembang pada dalam hal pokok bahasan ke area-area setelah pengguna internet. Hal yang menarik bahwa pengguna internet sekarang membuat argumen yang sangat logis dan berbasis data untuk melawan klaim Cina daripada hanya menjadi sentimental tentangnya, ungkapnya. Dilansir pikiranrakyat.com dari Korean Times, proyek pembangunan kompleks pariwisata bertema Cina dan klaim Cina terhadap kimchi sebabkan gelombang sentimen anti-Cina kian meningkat di Korea Selatan. Proyek pembangunan kompleks pariwisata bertema Cina di Provinsi Gangwon yang dikerjakan oleh pembangun lokal
global dengan persetujuan pemerintah Provinsi Gangwon. Pembangunan proyek tersebut bertujuan membangun kota budaya Korea Selatan China seluas 1,2 km persegi di kota Chungcheon dan Kabupaten Hongcheon. Saat ini, penelusuran untuk Chinatown dalam bahasa Korea Selatan di Instagram menunjukkan jumlah postingan trending terkait proyek tersebut. Masalah Chinatown muncul bersama dengan klaim protes Korea Selatan yang dibuat oleh sejumlah influencer dan media Cina bahwa kimchi adalah makanan tradisional mereka. Setelah Beijing menerima sertifikasi internasional untuk hidangan acar sayuran miliknya, Pao Chai, pada November lalu, Global Times yang dikelola pemerintah Cina melaporkan bahwa sertifikasi ini sama dengan standar internasional untuk industri kimchi yang dipimpin Cina, ungkapnya. Masyarakat Korea Selatan berargumen bahwa Cina tengah mencoba mencuri warisan budaya Korea Selatan sehingga kerusuhan terjadi di Korea Selatan. Awalnya Korea Utara dijuluki negara biang kerok. Ternyata Korea Utara membela Palestina hingga membenci Israel dan saling bermusuhan. Kim Jong-un siap kirim rudal. Israel dan Korea Utara adalah dua negara yang sering dijuluki oleh masyarakat dunia sebagai negara yang sering membuat keonaran dengan negara tetangga. Akibat hal tersebut, banyak negara yang tidak menyukai bahkan sampai bermusuhan dengan kedua negara tersebut. Meskipun sama-sama tidak disukai oleh banyak negara, ternyata Israel dan Korea Utara juga saling bermusuhan dan membenci satu sama lain. Korea Utara sampai saat ini diketahui sebagai satu-satunya negara, bukan mayoritas Muslim, yang tidak mengakui Israel sebagai negara yang berdaulat. Negara pimpinan Kim Jong-un tersebut bahkan menjuluki Israel sebagai negara satelit imperialis. Korea Utara diketahui mengakui kedaulatan negara Palestina atas seluruh wilayah yang diduduki oleh Israel, kecuali wilayah pendudukan dataran tinggi Golan yang secara internasional diakui sebagai bagian dari Suriah. Bahkan pada tahun 2020 lalu, Kim Jong-un kembali menegaskan bahwa Korea Utara mendukung 100% Palestina menjadi negara berdaulat. Saya menegaskan dukungan rakyat kami terhadap perjuangan masyarakat Palestina dalam mendapatkan hak-hak nasional mereka, katanya dikutip pikiranrakyatbekas.com dari Defense Korea. Kami juga mendukung Palestina dalam mendirikan negara independen dengan Yerusalem Timur sebagai ibu kotanya, sambungnya. Sementara itu, Israel menganggap Korea Utara dan program misil nuklirnya sebagai ancaman utama bagi keamanan. Bahkan Israel telah menyerukan tindakan internasional tentang masalah ini hingga membuat negara Zionis tersebut menjadi sasaran ancaman berapi-api dari media pemerintah Korea Utara.